Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kania. Saya dari kelas P2G. Di sini saya akan membuat tugas video berupa pemaparan materi untuk mata kuliah usul fiqh dengan 3 tema, yaitu yang pertama ada ijma, yang kedua ada qiyas, dan yang ketiga ada ijtihad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu definisi dari ijma. Ijma dalam hukum Islam adalah kesepakatan para mujtahid atau ahli fikih tentang hukum tertentu yang dibuat setelah wafat Rasulullah SAW. Ijma dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Kesepakatan ini dilakukan oleh para mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah SAW dan berdasarkan kesepakatan semua mujtahid. Beberapa pendapat para ulama, yaitu menurut Imam Al-Tusi, ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada waktu tertentu dari kaum muslimin tentang suatu hukum syariah. Yang kedua ada Imam Al-Zarkasi, yaitu kesepakatan para mujtahid pada waktu tertentu dari umat Islam tentang hukum syariah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berikutnya yaitu ada dalil mengenai ijma. Dalil ijma dalam Islam adalah berupa kesepakatan para mujtahid, yaitu ulama yang memiliki derajat keahlian dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Berikut ini adalah beberapa dalil yang menjadi dasar keberadaan ijma. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan tentang saksi yang umum, di mana umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan umat Islam. Dalam konteks ini, ijma dapat diartikan sebagai kesepakatan umat Islam atas suatu hukum agama. Terus ada yang kedua, hadis Nabi, hadis Rasulullah yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan selamanya menyatukan bangsa ini dalam kesesatan, juga dijadikan sebagai dalil ijma. Hadis ini menekankan pentingnya konsensus di dalam kalangan umat Islam dalam menentukan hukum agama. Yang ketiga ada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini menekankan pentingnya mematuhi Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan, dan jika berbeda pendapat maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dalam konteks ini ijma dapat diartikan sebagai kesepakatan umat Islam atas suatu hukum agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hadis Umar bin Khattab, yang selanjutnya hadis Umar bin Khattab. Hadis ini berbunyi, siapa saja yang ingin mendapatkan pertengahan surga maka ikutlah jamaah umat Islam, karena syaitan itu lebih suka bersama orang yang sendiri dan dia lebih jauh suka ketika bersama dua orang. Hadis ini menekankan pentingnya kesepakatan umat Islam dalam menentukan hukum agama. Yang kelima ada Al-Quran ayat surah An-Nisa ayat 115. Ayat ini menegaskan bahwa siapa yang tidak mengikuti jalan orang yang beriman akan diancam dengan neraka. Atas dasar ini, orang yang tidak setia terhadap kesepakatan umat Islam akan disiksa oleh Allah dengan neraka. Dalam Islam, ijma dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis tadi. Kesepakatan para mujtahid dalam menentukan hukum agama memperkuat posisi ijma sebagai dalil yang sah dalam dalam Islam. Implementasi ijma. Yang selanjutnya implementasi ijma. Implementasi ijma dalam hukum ekonomi syariah. Ijma dalam konteks hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menentukan hukum syara melalui kesepakatan para mujtahid. Berikut ini beberapa implementasi ijma dalam hukum ekonomi syariah. Yang pertama ada ijma klasik. Dalam konteks muamalah klasik, ijma digunakan dalam akad-akad bisnis seperti bai, syirqah, dan ijarah. Contoh ini diinformasikan oleh Ibn Al-Munzir dalam karyanya Al-Ijma. Kesepakatan para mujtahid dalam masa lalu berupa hukum syarah yang diterima setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas ulama memandang bahwa ijma dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum. Ijma kontemporer. Dalam konteks muamalah kontemporer, ijma digunakan dalam beberapa hal seperti prohibisi bunga bank, asuransi konvensional, dan investasi reksadana konvensional. Contoh ini terlihat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Kesepakatan para mujtahid modern dalam beberapa hal seperti hukum ekonomi syariah yang mempengaruhi praktik bisnis dan investasi dalam masyarakat. Implementasi ijma di Indonesia itu berupa penelitian lain yang menunjukkan bahwa ijma al-mufassirin, yaitu kesepakatan para ulama dalam kitab
juga digunakan dalam implementasi hukum syarah di Indonesia. Contoh ini dijumpai dalam kitab Irsyad Ad-Darisin karya Afifuddin Dimyati. Dalam beberapa hal, ijma digunakan sebagai landasan hukum tetapi dalam beberapa kasus sulit untuk menetapkan ijma karena beberapa hal yang harus diperhatikan seperti adanya beberapa mujtahid yang harus memiliki kesepakatan. Jadi kesimpulan dari beberapa dalil, implementasi dan pengertian ijma itu adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum dalam agama, dan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijma berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan memutuskan berbuat sesuatu serta sepakat. Ijma juga dapat berupa kesepakatan di mana sebagian mujtahid menyatakan pendapat. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang kias. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu definisi kias. Kias adalah salah satu metode istinbat hal hukum dalam hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak memiliki nas hukum yang jelas. Berikut ini adalah beberapa definisi kias yang diberikan oleh para ulama. Dari salah satunya itu ada Sadr al-Syariah. Ia berpendapat bahwa kias adalah memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan ilat yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa. Yang kedua ada Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa kias adalah membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya. Ini disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya itu baik hukum maupun sifat. Yang ketiga ada Al-Amidi. Ia berpendapat bahwa kias adalah suatu ibarat dari mempersamakan ilat yang ada pada furu' dengan ilat yang ada pada asal yang diistimbatkan dari hukum asal. Yang keempat ada Abu Zarrah. Ia berpendapat bahwa kias adalah menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nas hukumnya karena keduanya bersifat dalam ilat hukum. Dalam beberapa sumber, kias juga diartikan sebagai upaya menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diberikan syarah. Selanjutnya ada penjelasan dalil kias. Dalil kias adalah referensi yang digunakan dalam proses kias untuk menentukan hukum Islam. Dalil kias ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Salah satu contoh dalil kias yang tercantum dalam Al-Quran yaitu dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dimana ia berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Nabi Muhammad dan para ulul amri pemegang kuasaan di antara kamu. Jika kalian berbeda pendapat tentang suatu hal, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya di dunia dan di akhirat." Dalam konteks kias, dalil kias digunakan untuk menghubungkan pokok dan cabang hukum berdasarkan ilat sehingga dapat diterapkan dalam situasi yang tidak memiliki nas hukum langsung. Implementasi kias dapat berupa yaitu implementasi kias. Dalam implementasi kias, para ulama dan ahli hukum Islam memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama, pemahaman tentang ilat. Kias memerlukan pemahaman tentang ilat yaitu sebab-sebab yang mempengaruhi hukum. Yang kedua ada pemahaman tentang nas. Kias memerlukan pemahaman tentang nas yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang digunakan sebagai sumber hukum. Yang ketiga pengertian kias aulawi, musawi, dan aduan. Kias aulawi, musawi, dan aduan merupakan 3 jenis kias yang digunakan dalam menetapkan hukum yang membedakannya hanya pada konteks masalahnya saja. Terus penerapan kias dalam Islam sangat penting dalam menegakkan hukum dan berbagai situasi. Jadi kesimpulan tentang kias melalui definisi, dalil, dan implementasi tadi. Jadi bahwa kias itu adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan peristiwa yang tidak memiliki hukum dengan peristiwa yang memiliki hukum yang mirip serta memprioritaskan ketiga sumber hukum Islam sebelumnya. Kias masih relevan dalam era modern untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dari perkembangan teknologi dan ekonomi. Selanjutnya ada materi yang ketiga yaitu tentang ijtihad. Baiklah, materi ijtihad ini akan dimulai melalui definisi dari ijtihad itu sendiri. Ijtihad dapat diartikan sebagai cara seorang mujtahid dalam menggali hukum syariat dengan metode tertentu. Jadi, ijtihad adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad dan menemukan sebab-sebab hukum dan ketentuan hukumnya dari teks Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah dalil ijtihad dalam Islam.
adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang membuat petunjuk dan contoh cara para ulama melakukan ijtihad. Berikut beberapa contoh bukti ijtihad dalam Al-Quran seperti Quran Surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih penting bagimu dan lebih baik bagi akibatnya. Selanjutnya ada Quran Al-Hasyr ayat 59, dan Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka duga, dan Allah melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang berwawasan luas. Dalam hadis, sebuah hadis yang menceritakan tentang azab Allah terhadap orang-orang kafir dari Bani Nadir, dari kias, dalil-dalil yang mendukung adanya kias diantaranya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, ada dari Quran Surah Al-Rum. Ayat ini juga dianggap sebagai salah satu dasar dalam ijtihad. Quran Surah Yunus, ayat ini berbicara tentang kesanggupan dan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit yang terkait dengan pengertian ijtihad. Quran Surah An-Nisa yang menekankan pentingnya mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan Sunnah ketika berbeda pendapat. Dengan demikian, dalil-dalil ijtihad dalam agama Islam meliput berbagai ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad, dan kaidah-kaidah yang terkait dengan metode ijtihad. Selanjutnya, implementasi ijtihad melibatkan berbagai aspek seperti penggunaan kias yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam situasi yang tidak ada nas hukumnya. Kias dapat dibedakan menjadi kias jali dan kias kafi. Dengan kias kafi dianggap lebih kuat dan tepat. Penggunaan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif adalah kesepakatan hukum para ulama atas suatu permasalahan tertentu berdasarkan hasil putusan hukum ulama terdahulu dengan cara mendistribusikan dalil-dalil yang dijadikan pijakan hukum oleh mereka dan memilih dalil yang paling kuat dan memiliki relevansi kemaslahatan terkini dan nyata. Kegunaan usul fiqh adalah ilmu yang diciptakan oleh para fuqaha yang menetapkan kaidah dan cara mengambil kaidah hukum yang teksnya serta mencocokkan cara memperoleh hukum yang tidak ada teks hukumnya. Terus kegunaan makna dan tujuannya di dalam syariat. Syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan melestarikan kepentingan manusia. Dengan pelestarian ini dikategorikan ke dalam 3 tingkatan maslahat, yaitu daruriyat. Terus kesimpulannya ijtihad adalah upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh ulama yang kompeten dan kapabel dengan menggunakan nalarnya untuk menemukan hukum atas problema baru tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam. Ijtihad juga diartikan sebagai mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan istinbat hukum dari dalil syar'i dengan kaidah-kaidah. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan materi dari ketiga tadi, dari ijma, qiyas, dan ijtihad. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.